Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 25 Mei 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur yang ke-123. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan juga renungkan boleh memberkati kita dan Roh Kudus menolong kita untuk dapat kita terapkan dalam hidup kita setiap hari. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Mampukan Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan Engkau firmankan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 123. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Itulah Mazmur 123. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak saat ini seperti anak-anak, juga remaja, ya, bahkan orang dewasa seringkali mengalami perundungan, atau istilah yang populer saat ini adalah bullying. Tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Orang seringkali mengatakan terhadap sesamanya sesuatu yang melukai hati, penghinaan, intimidasi, dan lain sebagainya. Dan hal ini ternyata terjadi bukan hanya pada masa sekarang, tetapi pada masa lampau pun itu sudah terjadi. Seperti dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur dengan jelas mengungkapkan bahwa ia pun mengalami hal yang demikian, yakni penghinaan dan olok-olok. Ada dua tipe orang yang melakukannya. Yang pertama, orang-orang yang merasa aman pada dirinya sendiri, yakni mereka yang merasa berkecukupan secara ekonomi dan sosial. Mereka menjadi tidak tahu diri dan meremehkan orang lain. Itu tipe orang yang pertama. Dan tipe orang yang kedua yang ditulis dalam Mazmur ini adalah orang-orang yang sombong. Mereka mudah menghina dan mengolok-olok orang yang dipandangnya lebih rendah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dialami oleh pemazmur. Kita perhatikan dalam kehidupan kita. Akibat dari perundungan yang terus-menerus akan membuat seseorang mengalami penderitaan batin. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur sehingga ia berlari kepada Tuhan dan memohon perlindungan serta belas kasihan kepadanya. Pemazmur memohon layaknya seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan yang memandang kepada tangan tuannya atau nyonyanya. Ketika kita dihina dan mengalami perundungan, biasanya kita menjadi tertekan, bahkan tidak sedikit yang menjadi stres. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena perundungan dari orang lain. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita hanya berfokus pada situasi dan kondisi yang ada, bukan memandang kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, jika kita saat ini sedang mengalami situasi yang demikian, baiklah kita mengambil sikap seperti pemazmur. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap? Yang pertama dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah kita harus memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Jangan memandang situasi yang sulit sebagai fokus pikiran dan perasaan kita. Tapi mari kita memandang Tuhan dan berseru, berdoa kepadanya. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi. Bahkan menghadapi situasi apapun, penghinaan, olok-olok, kita dianggap rendah, bahkan iman kita dihina, kita tidak menjadi kecil hati dan tidak menjadi takut. Karena pandangan kita hanya kepada Tuhan, Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap kita selain memandang Tuhan dalam doa dan permohonan, kita juga memiliki sikap menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Sikap yang harus ada pada kita yang kedua adalah kita menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Seperti seorang hamba yang senantiasa memandang kepada tangan tuannya hingga mendapatkan belas kasihan dari tuannya. Dan bila kita senantiasa memandang Tuhan, menanti pertolongannya dengan setia, maka Tuhan yang penuh kasih, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Bahkan mujizatnya boleh terjadi bagi setiap orang yang menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang meremehkan iman kita, memandang rendah Tuhan Yesus, bahkan Alkitab dipandang rendah, jangan kita panas hati, jangan kita kemudian membalas dengan hinaan pula atau olok-olok pula. Jangan kita lakukan itu. Sebab hal yang seperti itu bukanlah ciri dari anak-anak Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan hal itu, tapi marilah kita menantikan pertolongan Tuhan dan terus memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam doa permohonan. Bahwa orang-orang yang mengolok-olok itu pada Tuhan, bahwa orang-orang yang menghina kepada Tuhan, maka Tuhan yang campur tangan dengan tangan kuasanya yang ajaib, bukan saja memberikan perlindungan dan pertolongan pada kita, keadilannya akan dinyatakan bagi setiap orang yang memandang rendah anak-anaknya. Pembelaan dan penghakiman adalah hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan dinyatakan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan bukan saja hati kita menjadi tenang, tetapi tangan kuasanya yang penuh kasih itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan berpaling kepada siapapun, jangan mengandalkan diri kita sendiri, ya. Kepandaian kita, keahlian kita, jangan kita andalkan itu. Ataupun juga mengandalkan orang lain yang kita anggap punya kuasa ataupun kemampuan untuk melindungi kita. Jangan kita mengandalkan manusia, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan, pertolongan, bahkan mujizatnya boleh dinyatakan bagi kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahaminya. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan, khususnya ketika kami menghadapi tantangan dalam hidup. Dengan sesama kami boleh mengalami penghinaan, pembulian, ataupun hal-hal yang mengganggu hati kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap memandang Tuhan, sehingga situasi kondisi yang ada di sekitar kami tidak mempengaruhi iman kami, tetapi iman kepada Kristus itu yang memberikan kami kekuatan untuk menjalaninya.
Bahkan kami dapat membalas semuanya itu dengan kasih, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah melalui kasih yang kami boleh sampaikan dan nyatakan, boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan orang yang melakukan tindakan yang merugikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.